Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Kala itu, dari Dago Atas, menuju kenangan tak terbatas. Tahun 1982, sekelompok muda-mudi dari Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Jakarta, Bogor, Subang, hingga Pandeglang, datang ke Dago Atas membawa mimpi besar. Ada yang datang dengan koper, ada yang datang dengan kardus mie instan, ada pula yang datang dengan modal nekat dan surat kiriman orang tua yang isinya lebih banyak nasihat daripada uang saku. Lalu dimulailah masa orientasi mahasiswa, hari-hari penuh tugas dari senior yang jumlahnya kadang lebih banyak daripada mata kuliah. Disuruh mencari dan membawa hal yang aneh-aneh, mencari tanda tangan senior yang wajahnya bahkan belum pernah dilihat, sampai jurit malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat itu suara jangkrik terdengar seperti auman harimau, apalagi harus lewat kuburan, langsung merinding. Suara ranting patah terdengar seperti langkah senior, dan bayangan pohon pisang terlihat lebih menyeramkan daripada soal ujian statistik. Namun anehnya, yang dulu bikin deg-degan, sekarang justru jadi bahan tertawaan paling keras saat reuni. Setelah resmi menjadi mahasiswa peternakan, dimulailah petualangan berikutnya. Petualangan mencari tempat kos. Ada yang pindah kos karena terlalu jauh. Ada yang pindah karena terlalu dekat dengan penagih uang kos. Ada yang kos sendiri, ada yang patungan ramai-ramai. Sampai kamar ukuran 3x4 terasa seperti kandang komunal, dengan kepadatan populasi melebihi rekomendasi praktikum. Yang penting murah, kalau nyaman, itu bonus. Setiap pagi Dago Atas menjadi saksi perjuangan. Ada yang jalan kaki sambil menghafal kuliah. Ada yang naik angkot Dago dengan ongkos Rp25. Ada yang mengendarai Vespa yang suaranya terdengar lebih dulu 5 menit sebelum pengendaranya terlihat. Ada yang naik motor bebek, ada yang nebek, dan ada pula yang berangkat berdua. Yang satu pegang stang, yang satu pegang harapan. Soal urusan perut, mahasiswa peternakan adalah ahli strategi. Ketika bala-bala baru keluar dari penggorengan warung Fakultas Pertanian, kecepatan serbuan mahasiswa seringkali melampaui kecepatan ayam broiler mengejar pakan. Warung dekat TK pun menjadi tempat favorit, entah untuk membeli gorengan, atau diam-diam memperhatikan guru TK yang lewat. Kalau siang hari, antrean warung nasi dengan Rp175, menunya sudah wah, sepertinya memenuhi standar gizi nasional. Namun sesekali datang kabar menggembirakan, ada selamatan doktor, maka terjadilah program nasional bernama Perbaikan Gizi Mahasiswa Peternakan. Namanya juga Fakultas Peternakan, maka nama panggilan pun tidak jauh-jauh dari dunia ternak. Ada si sapi, ada ayam, ada bit, ada samin, dan seperti biasa, mahasiswa selalu pandai membentuk kelompok. Ada geng Bambayang, geng Selut, geng Ustad, masing-masing punya markas, gaya bicara, dan tingkat keisengan yang berbeda-beda. Tapi kalau soal makan gratis, semua geng langsung bersatu, dalam semangat persatuan dan kesatuan. Di ruang kuliah pun, kisah-kisah legendaris tercipta. Ada yang rajin mencatat, ada yang rajin tidur, ada yang rajin nitip absen, dan ada yang memiliki bakat luar biasa. Hadir di daftar hadir, meskipun pemiliknya tidak terlihat secara fisik. Menjelang ujian semester, fotokopi menjadi sahabat sejati, menjadi pusat peradaban. Soal-soal tahun sebelumnya berpindah tangan lebih cepat dari
gosip kampus, lalu dipelajari seperti naskah kitab kuno. Saat kuis mendadak datang, ada yang mendadak saleh, ada yang mendadak pintar, dan ada pula yang berharap mendapat hidayah dari kertas jawaban yang melayang entah dari mana. Dan di bawah pohon, dekat laboratorium fisiologi ternak, mahasiswa menunggu giliran ujian lisan dengan wajah yang lebih tegang daripada sapi yang akan ditimbang. Praktikum lapangan menjadi warna tersendiri. Ke Cisarua Bogor, belajar mikrobiologi pada usaha budidaya jamur. Ke RPH Ciroyom belajar kebidanan ternak dan inseminasi buatan. Untuk menenangkan sapi betina, ada yang salah mengelus bukannya anus, tapi labia mayora, pantas sapinya lebih tenang merem melek. Ke Baru Ajak Lembang melihat peternakan sapi perah. Ke Ujung Berung mempelajari pasteurisasi susu. Tugas kelompok analisa proyek pun menjadi ujian persahabatan. Karena seringkali satu orang bekerja, orang lainnya bertugas memberi semangat. Di luar kuliah, kehidupan kampus tetap bergelora. Anak-anak unit kenal lingkungan tak pernah betah diam. Jayagiri, Dago Pakar, Maribaya, gunung dan hutan menjadi ruang kuliah kedua. Naik bersama, capek bersama, tersesat bersama, pulang pun tetap bersama. Karena saat itu persahabatan dibangun bukan oleh sinyal internet, melainkan oleh langkah kaki dan tawa yang nyata. Kini, lebih dari 40 tahun telah berlalu. Gedung mungkin berubah, jalanan mungkin berbeda, rambut yang dulu hitam legam, kini banyak yang memilih warna perak. Bahkan sebagian kawan telah lebih dahulu menyelesaikan perjalanan hidupnya. Untuk sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan tempat terbaik di sisinya. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan berkumpul hari ini, mari bersyukur, jaga kesehatan, jaga semangat, jaga persahabatan. Karena ternyata yang paling berharga dari masa kuliah bukanlah nilai ujian, bukan pula ijazah yang tersimpan di lemari, melainkan kenangan, tawa, persahabatan, dan cerita-cerita sederhana yang hingga hari ini masih mampu membuat kita tersenyum, tertawa, bahkan ngakak bersama. Fakultas Peternakan Unpad, Angkatan 1982, sekali keluarga, tetap keluarga. Sekali sahabat, tetap sahabat. Salam sehat, salam peternakan. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.